Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama channel tutorial. Dan di video kali ini kita akan membuat konfigurasi routing statik dengan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracker Student tentunya. Dimana konfigurasinya kita akan membuat seperti gambar ini. Kita akan menghubungkan 3 buah router, dan dimana masing-masing router nanti ada beberapa PC yang terhubung, dan salah satu router nanti akan ada servernya yang akan dikonfigurasikan menjadi mail server. Oke, untuk cara konfigurasi routing statik ini kita akan menggunakan cara yang CLI. Oke, langsung saja kita buat konfigurasinya. Pertama kita buka aplikasi Cisco Packet Trackernya. Untuk bagi teman-teman yang belum mempunyai aplikasinya, saya sudah sediakan link di deskripsi. Oke, kita sudah masuk di aplikasi Cisco Packet Trackernya. Pertama kita tambahkan routernya. Di sini kita menggunakan router generik. Kita menggunakan 3 buah router. Oke, selanjutnya kita switch. Kita tambahkan switch yang generik juga. Oke, switch sudah selesai. Kemudian kita tambahkan PC. Kita gunakan cukup 2 PC saja. Untuk PC ini terserah ya, mau teman-teman tambahkan berapa terserah. Ini sebagai contoh kita gunakan 2 saja. Oke, kemudian kita tambahkan server. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita hubungkan atau kita koneksikan dengan menggunakan kabel. Kita pilih ini lambang petir ini, kita klik. Untuk menghubungkan router kita gunakan kabel serial DTE. Nah, kita pilih serial 2, kemudian klik router yang kedua, kita pilih serial 3. Untuk pilihan serial ini bebas ya teman-teman, mau menggunakan serial berapa. Kan di sini saya menggunakan serial 3 sebagai variasi aja. Untuk selanjutnya juga sama, serial 2, serial 3. Oke, router sudah terkoneksikan, namun di sini masih tanda merah, artinya belum dapat terhubung. Kemudian kita koneksikan atau kita hubungkan router dengan switch. Kita menggunakan kabel strike. Kita menggunakan kabel strike. Ini kita pilih sini. Kemudian dari switch ke PC kita juga menggunakan kabel strike. Oke, router 1 sudah selesai. Kemudian kita lanjut ke router selanjutnya. Oke, semua sudah terhubung atau sudah kita hubungkan dengan kabel. Kemudian kita masuk ke konfigurasinya.
di sini kita sebagai contoh kita akan menghubungkan antar router ini, kita hubungkan dengan IP address kelas A. Kemudian untuk yang di bawah sini untuk PC-PC ini kita hubungkan dengan menggunakan kelas B. Kita tambahkan IP-nya, kita buat dulu biar lebih mudah nantinya. Ini sebagai contoh kita menggunakan IP address kelas A ya, 12 10 1.0. Kemudian di sini 15.10 seperti ini ya. Kemudian yang di sini kita menggunakan kelas B. Kita menggunakan kelas B di sini sebagai contoh. Saya menggunakan 172.100.0. Kemudian yang di sini 172.100.2. Untuk IP di sini harus berbeda ya, tidak boleh sama. Kalau sama nanti akan bertabrakan atau tidak bisa dikoneksikan. Oke, kita langsung saja mulai dari router pertama. Kita klik router, kemudian kita masuk CLI. Nah, di sini karena kita menggunakan CLI, di sini kita pilih no atau bisa N saja, kemudian enter. Ini enter lagi. Selanjutnya kita enable. Nah, kita sudah enable. Kemudian kita masuk di konfigurasi terminal. Nah, kita sudah masuk ke konfigurasi terminalnya. Kemudian kita masuk di interface serial 2 nya. Nah, kemudian kita masukkan IP address-nya. Nah, ini sebagai penghubung di sini kita menggunakan IP kelas A ya. Di sini di jalur penghubung ini yang terakhir yaitu poin 0. Nah, nantinya kita di sini menggunakan poin 1, dimana 12 10 1 1 seperti ini. Kemudian kita masukkan subnet max-nya. Kemudian kita enter. Kemudian kita no shutdown, exit. Nah, untuk router pertama kita sudah masukkan IP-nya. Kemudian kita lanjut ke router kedua. Caranya sama. Karena yang pertama tadi kita menggunakan port serial 2/0 dan yang di sini kita menggunakan 3/0, maka kita masuk di port yang serial 3/0 dan kita enter. Kita masukkan IP address-nya.
Nah, di sini kita menggunakan angka 2 karena yang pertama tadi sudah kita pakai yang di port serial 2. Kemudian kita enter, kita no shutdown. Nah, kita sudah selesai. Kita sudah menghubungkan router pertama dengan router kedua. Sekarang kita hubungkan router kedua dengan router ketiga. Caranya ya sama, yaitu kita klik lagi di sini, kita lanjutkan saja. Kemudian kita masuki serial port yang 2/0. Kita enter, kita masukkan IP-nya. Nah, di sini IP-nya yaitu 15 10 1.1. Kemudian kita enter, no shutdown, exit. Udah, kemudian kita lanjut ke router yang ketiga, kita masuk ke CLI, terus kemudian kita no, enter lagi, enable, masuk ke konfigurasi terminal, masuk ke interface, kita masuk ke interface yang 3 ya, 2 di sini karena 3 kita masuk ke interface 3. Kita exit dulu, exit yang interface serial 3/0. Kita enter, kemudian kita masukkan IP addressnya. IP addressnya yaitu 15.10.1.2. Karena yang satu tadi sudah terpakai, kemudian kita pakai yang angka 2 untuk IP address yang terakhirnya. Kemudian kita no shutdown, enter, dan kita exit, enter lagi. Nah, di sini kita sudah menghubungkan router-router ini. Kita sudah menghubungkan router, kemudian kita hubungkan router dengan switch. Caranya gimana? Kita masuk lagi ke CLI nya tadi, kita klik routernya, kita enter. Nah, kemudian kita masuk ke interface fast ethernet. Di sini fast ethernetnya 0/0. Kemudian kita enter. Kemudian kita masukkan IP addressnya. Di sini kita menggunakan kelas B. Kelas B ya. Kemudian kita enter. Kita belum menambahkan IP add. Nah, seperti ini. Kemudian kita enter. Nah, kalau sudah, kemudian sama, no shutdown, exit. Nah, sudah berubah warnanya hijau, artinya sudah terhubung.
Router kedua juga sama. Untuk IP address-nya disesuaikan dengan jalurnya ya. Sini jalurnya. Masuk dulu interface. Kita sesuaikan dengan IP dari jalurnya. Oke, kemudian no SL, exit. Oke, selanjutnya kita ke router yang ketiga. Oke, kita sudah menghubungkan masing-masing ini. Kemudian kita masuk ke PC, kita masuk di desktop, kita tambahkan IP address dari masing-masing PC. Oke, kita masuk di IP address. Di sini IP address-nya itu kelas B. Nah, di sini kita menggunakan yang dua karena satu tadi sudah dipakai untuk gateway. Kita tambahkan gateway-nya. Nah, di sini kita sudah tambahkan gateway. Kemudian kita close. PC yang kedua juga sama. Kita masuk di desktop, IP konfigurasi, IP address. Nah, kita menggunakan yang 3. Kita klik saja. Dan ini masukkan gateway-nya. Dan kita close. Kita coba untuk menghubungkan PC-nya untuk mengirim pesan. Sukses ya, untuk PC ke PC, PC ke router. Nah, sukses juga. Untuk penghubungan atau konfigurasi di router pertama kita sudah selesai. Kemudian kita lanjut di router yang kedua. Kita klik PC, desktop, IP address kita tambahkan. Gateway-nya. Dan kita close. Oh, ini masih merah. Kita hapus dulu. Nah, kita ganti. Kemudian PC yang selanjutnya kita masukkan gateway-nya.
dan kita close. Oke, bisnis selanjutnya juga sama, disesuaikan dengan jalurnya, network jalurnya. Oke, kita sudah selesai di sini. Kemudian kita tambahkan di server juga. Kita masuk desktop, IP address, oke, kemudian kita close. Kita coba satu persatu. Sukses ya. Sukses juga. Oke, selanjutnya kita hubungkan dari ketiga router ini dengan menggunakan IP route. Kita masuk di sini. Nah, kita masuk di CLI. Kita masuk di IP route. IP route di sini yaitu network tujuan di sini sama di sini, kemudian IP yang akan dilewati atau IP jalurnya. Langsung saja untuk network tujuan yang pertama yaitu 172.100.2.0 dan yang kedua itu 172.100.3.0. Oke, langsung saja. Yang pertama itu 172 100.2.0, kemudian subnet max, kemudian IP di jalur yang akan dilewati yaitu di serial 3. Serial 3 tadi kita menggunakan 12.10.1.2 seperti ini. Kemudian kita enter. Di sini ya, kemudian kita enter. Oke, kemudian kita masuk di IP route yang kedua yaitu 172. Kita ketikkan perintahnya dulu, 172 100.3.0. Jalurnya masih sama yaitu 12.10.1.2. Kemudian kita enter. Selanjutnya kita exit. Dan kita close. Oke, kita masuk di router yang kedua. Kita konfigurasikan atau kita hubungkan dengan IP route.
IP root di sini. IP root tujuannya yaitu di sini yang 1 sama yang 3 di sini. Oke, langsung saja. Untuk IP jalurnya yang akan dilewati ya kita menggunakan yang di serial port serial 2 ini. Nah, dimana IP-nya itu 12.10.1.1. Kemudian kita enter. Oke, kita kemudian ke IP root selanjutnya. IP jalur tujuannya yaitu di serial 3 untuk di router yang ketiga. Ya, kita pakainya yang tadi yang 15 2, kemudian kita enter, kemudian kita exit. Oke, kita masuk di router yang ketiga. Router yang ketiga ini tujuannya yaitu ini router pertama dan router kedua. Untuk jalurnya, jalur yang akan dilewati yaitu di router kedua port serial 2 yaitu 15 10 1 dan kita enter. IP root lagi, tujuan selanjutnya. Untuk jalurnya masih sama. Kemudian kita enter. Oke, selanjutnya kita exit. Nah, untuk ini menghubungkannya kita sudah selesai. Kita coba dulu untuk mengirim pesan. In progress, kita coba lagi. Nah, sukses ya. Kenapa yang pertama tadi violet? Karena di sini kita menggunakan aplikasi Cisco ini berbasis real time, artinya kita seperti mengkonfigurasikan aslinya. Kita coba lagi dari sini ke sini, dari router pertama ke router ketiga. Nah, sukses ya. Nah, sukses juga. Oke, selanjutnya kita buat konfigurasi mail server.
kita masuk di server, kemudian service, kemudian kita masuk di email. Nah, di sini domain name-nya terserah ya, mau teman-teman buat bagaimana. Di sini saya menggunakan misal tutorial.co.id dan kita set. Nah, untuk usernya, user di sini kita buat sesuai dengan jumlah PC yang ada di dalam konfigurasi ini, sesuai dengan PC di sini ya. PC ini berarti ada 6, kita buat 6 buah user nanti. Oke, misal kita buat user 1, kemudian passwordnya 123, kita tambahkan. Nah, kemudian kita buat lagi user 2, dan kita tambahkan gini ya, sampai kita buat 6 buah user. Oke, kita sudah buat 6 buah user. Untuk penamaan ini bebas ya sebenarnya, tidak usah sama seperti ini hanya sebagai contoh. Oke, kemudian kita sudah masuk di sini. Kemudian kita close. Nah, untuk pengoneksian dari PC klien ini ke PC server itu gimana caranya? Kalau kita masuk di server dulu, tadi desktop, kita menghubungkannya dengan menggunakan IP address ini. IP address ini kita gunakan sebagai DNS server. Kita tambahkan di PC yang pertama. Nah, DNS servernya yaitu seperti ini. Kita masukkan dari IP address server, kemudian kita masuk di kemudian kita close, kita masuk di PC, kita tambah di email. Nah, email ini fungsinya fungsi dari user tadi kita tambahkan di sini. Satu misal, namanya ini bebas ya. Kemudian kita buat email address, alamat emailnya bisa user 1 domainnya tadi apa? Domainnya tadi yaitu tutorial.co.id seperti ini. Kemudian kita masuk di incoming dan outgoing mail server. Ini kita isikan IP address yang ada di server. Username-nya satu, user 1, dan passwordnya tadi 123. Kemudian kita save dan kita close. Selanjutnya juga sama.
selanjutnya kita coba mengirim email dari user 0 ke user 5. Kita coba ke user 5. Ini subjeknya kita bebas, misalnya halo user 5. Apakah sudah sampai? Kemudian kita kirim. Untuk cara melihatnya bagaimana? Kita masuk di user 5, kita masuk di email, kita klik di retrieve. Nah, ini sudah selesai atau sudah terkirim. Untuk tanggal, jamnya juga ada. Oke, mungkin cukup sekian dari video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.